Oke, sudah ya. Baik, teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar? Ya, tentu saja karena singkatnya adalah Al-Fatihah itu kamu baca tiap hari gitu. Di dalam sholat-sholat kamu ya, itu dibaca Al-Fatihah dan Al-Fatihah itu termasuk rukun ya, rukun dalam sholat. Artinya apa? Kalau kamu nggak membaca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya masih salah gitu ya, masih banyak yang salah atau bahkan mungkin salah cuma sedikit. Nah, itu berarti Al-Fatihah kalian belum dikategorikan sebagai Al-Fatihah yang sempurna. Begitu ya, teman-teman. Nah, jadi Ustadz di sini akan memberikan sebuah pembelajaran ya, bagaimana sih cara membaca Al-Fatihah yang mendekati kesempurnaan ya, yang mendekati kesempurnaan. Oke. Baik. Eh, Al-Fatihah juga termasuk ini ya, teman-teman ya. Ummul Quran ya, induknya Al-Quran, pokok dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Fatihah itu juga eh, di dalamnya itu dijelaskan tentang tauhid ya, dijelaskan juga tentang ibadah ya. Ini yang menjadikan kalau Al-Fatihah itu pokoknya dari Al-Quran. Dan keistimewaan Al-Fatihah itu apalagi, teman-teman? Keistimewaan Al-Fatihah itu adalah basmalahnya ya, termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Yang mana pada surat-surat lain kecuali surat At-Taubah, lafal basmalahnya itu dipisah dari surat ya, dipisah. Tapi kalau Al-Fatihah digabung ya, bergabung. Sebetulnya bukan At-Taubah saja ya yang eh bukan Al-Fatihah aja yang ada basmalah di dalam suratnya. Kalian bisa menemukan juga lafal basmalah pada surat An-Naml ya. Dalam surat An-Naml dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada lafal basmalah di dalam suratnya. Ya, taib seperti itu. Nah, jadi di sini kita ingin melakukan latihan ya. Latihan dalam membaca Al-Fatihah. Oke. Sebelumnya Ustadz mau mengadakan satu prolog ya kepada kalian biar bacaan kita sama nih. Standar bacaan kita sama yaitu terkait kecepatan atau ritme bacaan ya yang bisa kalian lihat nih di layar gadget kalian ya. Nah, jadi Ustadz yang Ustadz mau adalah kalian membacanya itu dengan tartil. Ini. Yang pertama kalian harus pahami kita harus membaca dengan tartil. Dengan tartil ya. Nah, apa itu tartil ya? Tartil itu memposisikan yang dinamakan makhraj ya atau tempat keluarnya huruf beserta sifatnya dengan baik. Dalam kata lain, tartil itu dengan membacanya sesuai kaidah ilmu tajwid, membacanya dengan baik dan benar. Begitu ya teman-teman, itulah yang disebut tartil. Oke. Nah, bagi apa aja sih tingkatan ya? Tingkat-tingkatan dalam membaca Al-Qur'an? Tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama itu ada tahqiq. Ya, teman-teman bisa lihat ya di layar ya. Yang pertama itu ada tahqiq. Ini ya, tahqiq. Ya, apa itu tahqiq? Membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang, sesuai hukum tajwid yang benar. Ya. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar. Nah, berarti teman-teman di sini Ustadz minta untuk membacanya secara tahqiq ya. Nanti Ustadz akan contohkan bagaimana cara membaca dengan tahqiq. Yang kedua itu tadwir. Tadwir itu merupakan bacaan dengan kecepatan sedang. Dalam kata lain antara cepat dan lambat. Ya, di tengah-tengah ya teman-teman sekalian ya. Tapi tetap menjaga hukum-hukum tajwid. Jangan kalian bacanya serampangan atau asal-asalan ya. Seperti itu. Ini yang ketiga ada bacaan hadar. Hadar ya. Hadar itu membacanya dengan cepat. Membaca dengan sangat cepat. Ada qori ya yang membaca sangat cepat. Misalnya qori surat Asy-Syuraim ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan cepat. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu cepat ya. Contoh itu bacaan hadar. Kalau tadwir ya yang nomor 2 ini tadwir, ini bacaan sehari-hari kita ya. Dengan nggak cepat banget, nggak lambat banget, standar lah ya. Nah, di sini yang Ustadz mau adalah kita coba ya, mencoba untuk membaca dengan tahqiq.
yaitu dengan cara perlahan sekali gitu ya teman-teman ya, perlahan sekali. Nanti Ustadz akan tegur ya kalau kalian itu temponya kecepatan atau temponya kelambatan gitu, sorry, temponya masih terlalu cepat ya, nanti Ustadz akan tegur ya. Nah, kita jadinya sepakat ya untuk membaca dengan tahqiq. Baik, kita lanjut kepada bahasan selanjutnya ya, kita mulai aja praktek Al-Fatihahnya. Bisa dipindahin ini. Bisa. Nah, oke. Kita langsung aja ya, latihan membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Silakan disimak ya. Dimulai dari ayat pertama ya. A'udzu billah. Itu masih sedang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu teman-teman ya, bacaan tahqiq. Jadi membacanya sangat pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Nah, kita ke bismillah dulu, kita akan sarikan satu persatu ya. Nggak tahu nih Ustadz lupa udah kemarin atau belum ya. Di sin ya, kalian harus ditekan ya. Kalian harus melakukan penekanan di huruf sin sukun. Karena ini termasuk sifat dari sin ya. Bis kalian tekan. Ustadz, kalau aku bacanya gini boleh Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh ya. Bismillah. Bismillah. Ada huruf E kecil tuh kamu kalau membaca seperti itu ya. Bismillah. Itu salah, kurang tepat ya. Yang benar adalah sinnya kamu tekan. Sa-nya kamu tekan. Bismillah. Seperti itu ya. Tekennya berapa Ustadz? Oh, tekennya nggak usah lama-lama ya. Cukup menyempurnakan makhraj atau tempatnya ya. Lidahnya kamu sempurnakan. Bis. Seperti itu ya teman-teman. Bis. Ketika sudah ditekan, maka langsung kamu oper ke huruf mi-nya. Bismi. Jadi tidak ada jeda sama sekali. Tidak seperti ini ya. Bismi. Bis putus mi. Tidak boleh ya. Tapi langsung bismi. Bismi ya. Nafasnya masih ada ya. Langsung ngomong mi-nya. Bismi. Seperti itu ya. Jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus ditekan yang kedua adalah huruf H-nya nih. Hak sukun. Di lafal Rahman. Ya. Jangan kamu bacanya seperti ini. Bismillahirrahman. Rahman. Itu terpisah. Ya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada huruf yang terpisah. Gitu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi haknya itu kalian hembuskan nafasnya ya. Oke. Untuk ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ketika melafalkan Maliki yaumiddin, yau pada saat yaunya mulut kamu harus maju ya, harus manyun. Yau untuk apa namanya? Untuk mendapatkan makhraj yang sempurna dari huruf waw sukun ya. Yau. Tidak seperti ini teman-teman. Maliki yaumiddin. Yau ya. Lihat mulut Ustaz. Yau. Yau. Ini nggak sempurna u-nya. Tapi harus membulat ya. Harus membulat. Yau. Ya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk yang ayat keduanya nih. Kita bisa lihat lagi ada alhamdu. Seperti yang sudah Ustadz utarakan di pertemuan sebelumnya ya. Kalau ada sukun seperti ini, kamu jangan dikagetin bacanya. Jangan direm ya. Jangan bacanya seperti ini. Alhamdu. Jangan dipisah-pisah. Alhamdu. Seperti ini contohnya.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dipisah-pisah bacanya ya. Akan tetapi dia ngalir ya, mengalir saja bacanya. Bukannya alhamdu, tapi alhamdu. Jadi suaranya itu tidak putus ya. Alhamdu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Nah ini juga ada ya, sama seperti sin dan rahman. Ihnya juga kamu tekan ya. Setiap huruf yang mengeluarkan angin ya, setiap huruf yang mengeluarkan udara, maka kalau dia sukun ya, kalau dia mati, apakah itu apakah itu bis, apakah itu roh, setiap huruf pokoknya yang mengeluarkan udara, maka ketika dia sukun, kita harus tekan teman-teman ya. Baru kita ambil huruf selanjutnya. Dalam ayat ini huruf selanjutnya itu di, ihdina ya. Jadi kalian keluarkan dulu anginnya, hembuskan terlebih dahulu. Ihdina gitu ya. Ihdina, dan yang harus kita ketahui ya, bukan dari dada ya. Itu bukan dari dada keluarnya. Akan tetapi dari leher ya. Kalau kalian ihnya masih dari dada, itu akan menimbulkan suara yang kurang bagus ya. Suara yang sangat tebal sekali ya. Dina, jangan seperti itu ya. Nafas kalian juga mudah habis nanti. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sama seperti alhamdu. Dia mengalir ya. An'amta. Dia juga mengalir. Kamu nggak bacanya seperti ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu satu-satu kamu baca per huruf ya. Tidak enak didengarnya. An'amta alaihim. Gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan direm, rem terus ya. Tapi biarkan dia mengalir ya. Nanti kita sama-sama praktek. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat, waladdallin ini termasuk mad lazim ya. Yang mana kamu harus memanjangkannya 6 harokat. Apa itu 6 harokat, Ustaz? 6 harokat itu panjangnya kira-kira itu 6 ketukan. Misalnya kamu punya papan, kamu ketuk 6 kali. Tek, 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 tek sampai 6. Ya, itu panjangnya. Untuk mempermudah, harokat juga bisa dikatakan ayunan. Jadi kamu punya tangan seperti ini ya. Kamu punya tangan. Kamu ayun dari kiri ke kanan, ini satu harokat. Ini satu harokat. Umpamanya, kalau ke sini lagi berarti 2 harokat. Bolak-balik ya, 2 harokat. Dari kiri ke kanan ke kiri, ini 2 harokat. Misalnya siroto, ro-nya kan 2 harokat tuh. Berarti seperti ini. Siroto ya, siroto ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Siroto gitu. Begitu ke sini kita langsung to-nya. Siroto gitu ya. Jadi kamu ayunkan. Nah, kalau apa namanya? Waladhdallin, ini 6 harokat kamu harus bacanya. Jadi panjang sekali. Waladdall gitu ya. 6 harokat kamu bacanya ya. Jadi 3 kali bolak-balik ya. Maksudnya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Waladdall 1 2 3 4 5 6 lin gitu ya. Seperti itu teman-teman. Bisa juga kamu double, do-nya kamu seolah-olah kamu double, kamu apa? Kamu perbanyak, do-nya kamu duplikasi ya, kamu duplikat. Jadi 6 kali. Misal ya, misalnya seperti ini. Walad dolin. Nah, do-nya seperti ada 6 kali. Ya, walad dolin. Seperti itu ya. Jadinya kalau kita sempurnakan bacanya begini. Walad dolin. Seperti itu ya. Itu kalau cepat ya. Oke, nanti prakteknya insya Allah bisa lebih berasa ya. Oke, mungkin kita langsung praktek aja ya teman-teman.
Ada yang udah siap belum mau praktek? Al-Fatihah aja dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Al-Fatihah semuanya. Ya, teman-teman. Apa Ustadz yang tunjuk? Mau ditunjuk atau mau mengajukan diri? Ditunjuk aja. Ya udah. Anjani. Ya. Anjani? Ustadz, Anjaninya tidur soalnya tadi ngerjain tugas banyak banget jadi dia Oh, ini. iya nggak apa-apa ya. Berarti ini Hana ya? Iya. Ya, boleh ya kalau Hana mau duluan ya. Mencoba Al-Fatihahnya ya. Oke. Hmm. Ayo Hana silakan dibaca dari ta'awudz terlebih dahulu ya. Kemudian Iya. basmalah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Hana, Ustadz mau tanya dulu ke Hana. Oh iya. Kenapa? Tahu ya. Ini harus lambat ya? Iya, benar ya. Harus membaca dengan tahqiq, dengan lambat. Oke, dicoba dari Iya. basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lambat belum kira-kira, Hana? Lebih lambat. Lebih lambat ya. Cuma itu sepertinya belum termasuk bacaan tahqiq ya. Tapi nggak apa-apa ya. Pakai yang itu aja dulu. Tapi semaksimal mungkin kita lambat sekali ya, Hana ya. Kamu lambatin lagi, lebih lambat dari yang tadi ya. Dan tentunya di sini nih, Ustadz mau kasih lingkaran ya. Kelihatan ya lingkarannya ya. Ya. Nah, di sini kamu harusnya Allah panjangnya berapa? Millah, lahnya berapa? 2 saja ya. Panjangnya 2 aja. Ya, jadi kalau 2 itu berarti kalau kita punya tangan, kita mengayunnya 2 kali. Bismillahir. Gitu ya. Gimana? 2 ketukan gitu ya, 2 harokat ya panjangnya. Ya. Maksud bismillah. Itu ya. Satu Oke. ayunan. Afwan Ustaz tadi salah ya ngomongnya ya. Satu ayunan itu 2 harokat ya. Satu ayunan itu 2 harokat teman-teman ya. Jadi seperti ini. Bismillah. Ini 2 harokat ya. Afwan ya tadi Ustaz bilang satu ayunan 1 harokat ya. Salah ya. Jadi 2 Ya. harokat. Seperti ini jadinya. Kamu mengayun ke sini aja itu udah 2 harokat gitu ya. Ya. Begitu pula rahmannya. Maknya juga 2 harokat. Rahmanirrahim. Ya. Kalau rahimnya tetap 4 harokat ya. Seperti itu ya, Hana. Dicoba Ya. lagi untuk basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Allahnya masih ya, masih sedikit Ya. panjang ya. Dicoba lagi, Hana. Bismillah. Dilambatin lagi ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kira-kira? Sudah ini atau belum? Hana kelas berapa, Hana? Kelas 9. Oh, kelas 9 ya. Oke. Udah belajar ini berarti ya? Mad udah belum? Udah. Udah belajar mad ya? Oke, Ya. jadinya kalau mad wajib ya atau sorry, bukan mat wajib. Kalau mat asli ya atau mat tabi'i dipanjangkannya hanya 2 harokat. Ya. Seperti yang Ustadz bilang tadi di Allah, Bismillah, di millah, nggak boleh kalian panjangnya lebih dari 2 harokat. Begini pemahamannya. Millahirrahmanirrahim. Nggak boleh sama panjangnya. Ya. Yang sama hanyalah millah dengan rahman. Ya. Kalau rahim itu harus lebih panjang dari millah dan rahman. Karena apa? Rahim 4 harokat ya. Jadi rahim jadi 2 kali ayunan ya. Itu ya. Jadinya begini, Hana ya kalau Ustaz boleh contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Nggak usah terlalu panjang. Millah dengan rahmannya ya. Dicoba sekali lagi siapa? Hana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya lanjut ke ayat kedua dan seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, mannya masih panjang ya. Mannya 2 saja ya. Hana ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi kalau Ustadz dengar, man dengan himnya sama. Padahal himnya berapa tadi, Rahim? 3. Ya, 3 ya. Rahim, 3 sampai 4. Kalau Rahman, mannya berapa? 2. Ya, berarti kesimpulannya lebih panjang Rahim daripada Rahman ya. Dicoba sekali lagi, ayat ketiganya. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana menurut kamu? Menurut Hana Ulang. sendiri? Masih mau ulang atau memang sudah Ya, benar? ulang. Ulang, oke. Kalau ketukan dirasa sulit, diayun aja ya. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Man, cuma segitu doang kok sebetulnya. Kalau mau lambat, Ar-Rahmanir-Rahim. Betul kalau mau lambat. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana menurut Hana yang tadi? Yang paling baru? Sudah atau masih kurang? Belum. Belum. Dicoba lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ini menurut Hana gimana? Gak tahu. Sudah ya. Kalau menurut Ustadz sudah ya. Udah. Sudah bagus ya. Silakan dilanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Untuk yang ayat ketujuhnya nih, Hana nih. Yang pertama ya, untuk yang ladzi, bagaimana kamu melafalkan ladzi? Ladzi. Ya, za ya, pakai huruf za. Ladzi. Ya. Bagaimana letak lidah ketika kamu ingin melafalkan huruf za? Yaitu kamu menjepit antara gigi atas dengan gigi bawah. Ya, seperti ini. Ya. V. Dan pangkal lidahnya, lidah memiliki pangkal ya. Pangkal lidah itu yang di belakangnya nih. Nih teman-teman yang di belakang. Kalau ini ujungnya, yang dekat sama gigi nih. Ya, ini ujungnya. Nah, posisi ladzi adalah di ujung. Dan lidah badannya nih, tubuh lidah dengan pangkalnya harus di bawah. Ya. Kalau kamu naik sedikit, maka Z-nya itu akan tidak sempurna. Seperti ini. Siratal ladzi. Itu kan jelek didengarnya ya. Ladzi agak tebal ya. Tapi memang harus di bawah semuanya ya. Siratal ladzi. Kalau tadi Hana, Ustadz melihatnya badannya, badan lidahnya ya. Tubuhnya. Tubuh lidahnya itu bergesekan dengan langit-langit. Jadi seolah-olah itu bukan ladzi, tapi seolah-olah menggunakan huruf zai, yaitu siratal ladzi, lazi ya, ada z-nya, lazi. Jangan seperti itu ya. Oke. Ya. Ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Oke, sekarang kita bahas dari ghairil ya. Oke, ghairil maghdub. Hana sudah bagus ya, ketika sukun harus tidak boleh direm ya, tidak boleh di rem gitu ya secara kaku ya. Karena nanti akan memutus. Ghairil maghdub itu tidak boleh. Tapi tadi Hana sudah bagus, sudah mengalir ya. Ghairil maghdub. Cuma yang jadi masalah ketika ketika berhadapan dengan huruf ghain dan dia itu sukun, mati. Ya. Ghain sukun sama seperti kakak dan siapa namanya, biasa sama adik ngomong ya. Ustadz ya. Ustadz apa? Oh, tadi kan Ustadz sudah mencontohkan ya. Sekarang Ustadz mau tanya ke Hana.
Kalau kita ngomong go, ya, itu anginnya keluar apa enggak? Udaranya keluar enggak? Oh. Go. Oh. Keluar. Keluar ya. Nah, berarti kita hukumi go sama seperti sa ya. Sama juga seperti ha. Sama juga seperti ha ya. Ihdina yaitu dengan cara menekan ya. Jadi ditekan go-nya sampai Oh. udaranya itu keluar. Jadi seperti ini nih, siapa Hana? Ghairil mag Mag. ya. Mag. Mag ya. Mag. Tetap kamu rapatkan lidahnya mag, tapi nggak usah rapat-rapat banget karena Mag. kamu sediakan space sedikit untuk Mag. udaranya keluar. Soalnya kalau kerapatan itu bukan go namanya, itu huruf Mag. qaf ya, itu huruf qaf. Kalau Oh. kerapatan itu namanya huruf qaf. Karena qaf dengan go itu hampir mirip tempatnya, lidahnya hampir mirip juga. Ghairil Coba mag. dicoba ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Ustadz mau tanya lagi nih ke Wah. Hana. Setelah alaihim, kamu mau berhenti atau sebenarnya mau lanjut? Lanjut. Lanjut. Nah, tapi Tadi kembali berapa? lagi ya. Ada menemukan nggak? Kamu bisa mengidentifikasi nggak kesalahan kamu itu di mana? Ghairil mag. Tadi Hana membaca Nah. seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, alaihim nggak boleh mati ya, nggak boleh direm ya, Hana ya. Ya. Kamu mau lanjut atau mau berhenti? Ustaz tanya. Lanjut. Alaihim. Lanjutkan? Mau Ya. lanjutkan? Berarti nggak boleh direm. Tapi biarkan dia mengalir ya, Hana ya. Ghairil Ya. maghdubi alaihim walad ya. Him tekan ya. Tapi tekannya jangan sampai seolah-olah kita mau mengeluarkan huruf yang ada anginnya. Alaihim walad, nggak boleh. Alaihim walad itu terlalu berlebihan ya. Ditekannya di sedang aja, sedang. Ya, nggak usah seperti kita menekan Bismillah, jangan. Dina jangan. Ghairil maghdu jangan ya. Mah. Jangan seperti menekan itu ya. Tapi kita tekannya seperti mana kita Ghairil menekan an'amta ya. Biarkan dia mengalir. Alhamdu. Kan nggak mungkin kita bilangnya alhamdu. Kan nggak mungkin. Itu terlalu menekan ya. Jadi biasa-biasa aja menekannya dengan alaihim walad, alaihim walad ya, mimnya disempurnakan, mulutnya harus mingkem ya, rapat. Alaihim walad. Dicoba dari ghairi, Ana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke ya. Nah sekarang yang walad dolin nih, coba diulang lagi. Waladdallin. Oke. Harus gitu. Kira-kira sudah apa? Ana merasakan ada kejanggalan atau sudah benar kayaknya? Belum. Belum ya. Coba lagi Hana. Waladdallin. Nah, sekarang ya. Di mana letak kesalahannya Hana? Dolin. Di mananya, di huruf apa? Lam. La-nya, benar ya. Jadinya huruf la-nya itu ini ya ada tasdidnya juga ya. Ya. Ada tasdidnya. Jadi kamu hendaknya kamu tekan dulu ya. Waladdallin. Dan linnya juga 4 ya. Linnya juga 4 sebagaimana ayat-ayat sebelumnya kan 4 juga panjangnya. Atau 3 ya, terserah Hana mau 3 atau 4. Misalnya ini kan namanya mad ya. Mad apa? Mad arid lis sukun. Arid lis sukun itu mad ya, mad biasa, mad asli ya. Akan tetapi dia itu berada di akhir bacaan. Contoh, alamin, min. Maka panjangnya enggak 2, tapi harus dilebihkan ya. Dilebihkan 1 atau 2 alif. Jadi panjangnya 3 atau 4. Ar-Rahmanir-Rahim. Seandainya kamu mau menghilangkan ya, kamu mau lanjut terus nih bacanya nih, seperti yang udah Ustadz sampaikan pekan lalu ya, cara menyambung isti'adzah dengan basmalah ya. Ya. Maka
Ar-Rahmanir-Rahim. Himnya nggak usah panjang kalau mau kamu lanjut. Tapi himnya kembali lagi menjadi 2. Matnya juga udah bukan mat arid lis sukun lagi, tapi matnya udah jadi mat asli lagi ya. Kembali seperti semula. Jadinya gini. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya. Rahimi Maliki Yaumiddin gitu. Rahimnya jadi 2 kalau kamu mau sambung. Tapi kalau kamu mau berhenti, tetap itu jadi mat arid lis sukun ya. Mat arid yang terjadi karena ada sukun gitu ya. Kamu mau kasih sukun di sini, kamu mau berhentiin di sini nih ya. Jadi begitu Ya. 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 Jadi coba diulang waladhdallin-nya. Waladhdallin. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Hana mau baca secara keseluruhan tanpa usah koreksi lagi? Silakan coba dari ayat 1. Tapi pakai yang tadi ya, bacanya yang bagus ya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Sebentar. Pakai slot ya. Ihdinas. Ya. Pakai slot ya. Ya. Oke, lanjut. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah ya. Seperti itu ya Hana ya. Nanti Ya. kamu kalau sholat ya, dipraktikkan ya bacaan kamu tadi ya. Oke. Terima kasih kepada Hana. Silakan yang kedua, Caca atau Tata silakan. Untuk mempraktekkan bacaan Al-Fatihah. Siapa dulu? Mau Caca dulu atau Tata dulu? Tata dulu. Tata dulu, boleh. Ini Tata kelas berapa, Tata? Kelas 1 SMA. Oh, kalau Caca? Kelas 2 SMA. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Kalau Tata mau memulai terlebih dahulu. Ingat ya, seperti yang udah Ustadz koreksi ke teman kamu Hana tadi ya. Jadinya kamu membacanya harus seperti itu. Ya. Tapi dicoba dulu dengan lambat ya. Kan kalau tadi Hana masih sedang ya temponya. Coba kalau kamu belum kita kan sedang dalam tahap pembelajaran ya. Coba tolong kamu pelan-pelan dulu bacanya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti Ustadz suruh kamu baca biasa, sedang. Silakan Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bagian kita mau koreksi dulu ya, baru kamu yang baca seutuhnya ya. Nah, kembali ke yang Hana tadi juga ya, sama ya, seperti Tata. Ada di sini namanya mat asli atau mat tabi'i, yaitu di Allah dan di Ar-Rahman. Di la-nya dan di ma-nya. Ya. Mat tabi'i tadi panjangnya berapa, Tata? Mat asli tadi. 2. 2 ya. Panjangnya 2 harokat. Tidak boleh melebihi 2. Ya. Jadinya, benar nggak? Tepat nggak kalau kita bacanya lebih dari 2? Enggak ya. Dicoba sekali lagi, Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Tata udah bagus belum? Kira-kira. Sudah? Nggak tahu. Oke. Jadi Allahnya sudah bagus ya. Allahnya sudah 2 harokat sependengaran Ustadz. Tapi yang maknya belum ya. Ar-Rahman masih terlampau panjang ya. Dicoba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, udah Ustadz bilang tadi ya, jangan kamu rem.
jangan kamu rem di alhamdu. Ya, alhamdunya harus mengalir ya. Kalau tadi Ustadz mendengarnya bacaan Tata ini ada di remnya, di alnya. Alhamdulillahi rabbilnya juga ya. Rabbil alamin. Dicoba dialirkan saja. Alhamdu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditekan dulu ya. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. jangan dikagetin, jangan direm. Rabbil, jangan ya, jangan dikagetin. Tapi dibiarkan mengalir. Dicoba Tata. Alhamdulillah. Ditekan dulu. Alhamdu. Al- Pelan-pelan bacanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya masalah tempo deh kayaknya. Temponya coba dipelankan lagi ya. Dicoba Tata. Tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Kan kita harus membacanya dengan tahqiq atau dengan pelan. Pelan-pelan sekali. Kalau bisa pelan-pelan banget ya. Coba dikurangi lagi. Tolong dikurangi lagi ya temponya, direduksi lagi ya tolong temponya supaya kita bisa menemukan bacaan yang tepat. Karena di sini Ustadz juga memandangnya kamu udah benar bacaannya. Tapi mungkin kalau dilambatkan ada kesalahan-kesalahan sedikit. Silakan coba Tata. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah bagus ya. Paham maksud Ustadz nggak yang suruh mengalir? Ya. Paham ya? Ya. Jadi setiap sukun harus mengalir bacanya. Jangan kamu rem, jangan kamu kagetin. Ya. Silakan ayat ketiganya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ustadz mau kasih pertanyaan nih ke kamu nih. Nasta'in ini harus di apain nih tadi? Ingat nggak? Harus ditekan ya. Harus ditekan. Dikeluarkan udaranya ya. Nasta'in. Karena pada prinsipnya huruf sin mengeluarkan udara gitu ya. Ya, kakak nggak bosen-bosen. Kakak lagi kan tuh ya. Maaf ya Ustadz biasa ngajarin adik-adik di rumah ya. Ustadz ini menekankan ke kalian. Nggak bosan-bosan. Ustadz menekankan ke kalian kalau huruf yang mengeluarkan udara ya, maka kalian harus tekan dengan tekanan yang sempurna, mendekati penekanan 2 harokat gitu ya. Jadinya nasta'in, sorry bukan 2 harokat, 1 harokat, mendekati penekanan 1 harokat. Nasta'in, bagaimana caranya Ustadz? Caranya adalah kamu keluarkan anginnya. Kamu hembuskan ya dengan powernya, dengan kekuatan kamu. Nasta'in gitu ya. Jangan hanya sedikit menghembuskan nafasnya. Kayak tadi ya. Tata tadi sedikit kayaknya nafasnya yang keluar. Nasta'in. Jadi seolah-olah dia ketahan. Dia direm, seolah-olah dia direm ya. Nasta'in. Seperti itu ya. Paham nggak maksud Ustadz? Halo? Paham ya? Ya. Oke. Silakan dicoba Tata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sudah dikeluarin belum anginnya tuh? Udaranya? Udah ya. Oke. Silakan lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Sodnya ihdinas, sod bagaimana? Ustaz sudah singgung kayaknya kemarin ya. Sod itu seperti huruf sin, bukan seperti huruf sh ya, bukan seperti huruf sya ya, tapi seperti huruf sa. Kalau sya yang titik 3 ya, yang titik 3 dan ada ombaknya itu sya namanya. Sya ini berbeda dengan so ya. Kalau so persamaannya dengan sin, dengan sa. Jadi kamu tidak boleh masuknya ihdinas ya, ihdinas jangan. Tapi ihdinas pakai sod ya. Dicoba. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus ya. Tapi jangan mustaqimnya jangan kepleset ya. Itu sa biasa ya, bukan sod. Jadinya tadi kayaknya lidahnya masih berada di posisi tebal. Maka ketika mau bilang mustaqim,
Tahu-tahu mustaqimnya agak tebel. Mustaqim. Berasa gitu nggak, Tata? Berasa Yeah. nggak? Berasa ya? Yeah. Berasa tebel ya sinnya. Nah, dicoba. Pelan-pelan. Dinas. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik. Seperti itu ya. Satu catatan kecil ya untuk kamu ya. Ini juga mengeluarkan angin. Jadi jangan segan untuk mengeluarkan angin tersebut ya. Dina. Sama seperti mustaqim juga keluar anginnya. Oke. Silakan ayat ketujuhnya. Siratal lazina an'amta alaihim Banyak yang tertekan tuh. Coba biarkan mengalir bacaannya. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, gimana ya? Ustadz bingung mau ngomentarinya nih. Yang pertama di ladzi. Seperti Hana juga tadi ya. Kalau ladzi di mana tadi? Di antara kedua gigi ya. Seperti ingin menggigit ujung lidahnya. Dan ya. Tadi Ustadz bilang ada ujung, ada tengah atau tubuh, ada belakang ya, atau pangkal. Di lidah ini ada 3. Lidah itu ada ujung, ada tengah, dan ada pangkalnya. Nah, kalau ladzi, posisi ujungnya itu kamu gigit. Ya, seolah-olah kamu gigit antara gigi atas dengan gigi bawahnya. Ya, V. Seolah-olah kamu gigit. Dan posisi tengah lidah dan belakang lidah ya atau pangkal lidahnya itu harus di bawah. Misalnya ini gigi nih ya, ini gigi bawah misalnya. Ini gigi bawah, ini lidahnya. Kan posisinya seperti ini ya. Ininya kamu harus istirahat di bawah lidahnya. Jangan kamu naikkan sedikit. Baik itu tengahnya ataupun belakangnya. Jangan kamu naikkan. Karena kalau kamu naikkan tengahnya, maka ini akan menjadi lazi, zi. Akan menjadi za dia, ya. Akan menjadi makhrajnya si za, ya. Karena ini za bergesekan dengan atas langit-langitnya, yang tengahnya. Jangan, tapi tengah-tengahnya kamu harus di bawah. Dan berikutnya kalau kamu menaikkan pangkal lidahnya, bagian belakang lidah ya yang mau arah ke tenggorokan itu, kalau kamu naikkan, maka za-nya nggak sempurna. Za-nya akan tebal ya. Siratal ladzi. Nah, ini jangan seperti itu ya. Ini lebih mirip huruf dha kalau kata Ustadz ya. Lebih mirip huruf dha ya. Jadi seperti itu ya, lidahnya istirahat aja di bawah gitu. Tapi adapun ujungnya dijepit. Dicoba. Kalau itu alaihim berhenti saja. Berhenti saja di alaihim coba ya. Nggak usah dilanjut. Silakan, Tata. Siro, ayo. Siratal lazina an'amta alaihim. Coba alazi dulu deh. Lazi, coba. Lazi. Itu masih bergesekan kamu. Ini kayaknya bukan bergesekan, malah kamu belum keluar. Lidahnya udah keluar belum? Lazi. Nah, itu baru keluar tuh. Lah? Itu baru keluar. V, dikeluarkan ya. V. Lazi. Kamu pepetkan antara gigi bagian atas dengan gigi bagian bawah. Za. Dicoba Tata. Ustaz mau dengar za kamu. The. Sudah benar. Sudah benar. Tinggal anginnya aja kamu keluarkan. Pada prinsipnya za juga keluar angin. Za, lebih berani lagi mengeluarkan anginnya. Coba. Za. Lagi za. Ya. Nah, sekarang Ustadz mau ada praktek di za-nya. Zazizubaz. Coba. Zazizubaz. Baz. Nah, ini masih ketahan za-nya. Anginnya keluarkan ya, Tata. Za memang digetarkan, tapi anginnya juga harus keluar. Baz. Jadi ketika kita coba Ustadz minta challenge ke kamu, coba baznya kamu tekan 5 detik atau 7 detik coba. Baz. Bisa nggak? Apa habis di tengah jalan? Coba ya, yang apa? Yang objektif ya jawabannya. Karena kita nggak ketemu langsung ya, jadi Ustadz nggak bisa ngelihat mulutnya ya. Baz.
Coba kamu tekan terus. Hingga 10 detik juga nggak apa-apa. Coba. Kehabisan angin nggak di tengah-tengah? Dicoba. Baz. Itu angin atau getaran yang apa? Itu ada getarannya nggak, Ustadz tanya? Ada. Ada ya. Jadi bukan angin aja ya. Iya. Ustadz mau tanya, kalau angin aja berarti huruf apa yang keluar? Kalau lidahnya di situ juga. Nggak kamu keluarkan getaran, tapi lidahnya di situ juga. Di sini juga sama posisinya, diapit antara dua gigi. Huruf apa? Tahu nggak? Kira-kira. Kayak. Halo? Ya, nggak apa-apa. Kita memang belum belajar makhraj ya. Tapi di sini Ustadz mancing-mancing kalian aja ya. Supaya bisa kira-kira. Nggak apa-apa. Awal-awal kira-kira aja dulu. Ya, jadi huruf sa. Sa ya. Sa yang titiknya 3. Tapi nggak ada ombaknya. Sa. Iya. Nah, itu sa sama za sama. Di situ juga. Tapi yang membedakan adalah kalau sa itu tanpa getaran sama sekali. Nggak ada getarannya. Sa. Ya. Tapi sama. Za sama sa sama. Tapi yang membedakan kalau za anginnya keluar lewat sela-sela gigi atas. Coba kamu rasain. Za. Lewat mana anginnya keluar kalau za? Za. Anginnya itu rebutan masuk. Rebutan keluar lewat gigi atas. Dan gigi samping. Za. Pokoknya anginnya itu hanya ada dari atas lidah. Coba dirasakan. Kalau merasakan anginnya lewat bawah, itu berarti za-nya kurang sempurna ya. Za. Gitu ya. Nah, kalau sa anginnya bisa keluar dari ya. Dari bagian atas juga akan tetapi anginnya lebih menyebar. Tidak terkonsentrasi kayak za gitu ya. Oke, dicoba lazi tadi. Sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amtanya hati-hati, an'amtanya ngalir ya. An'amta alaihim. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Nggak boleh dikasih jarak. Nah, seperti itu ya. Dicoba sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu udah gimana menurut kamu, Tata? Udah bagus belum? Atau masih mau diperbaiki lagi? Mau ya. Dicoba siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kamu masih ditekan dulu, ditekan ya. Tekan nih, Ustadz kasih draw ya di zoom-nya. Ustadz kasih bulatan. Nih, kamu tekan di sini. Pertama-tama kamu tekan di an-nya. Siratal ladzina an. Kamu tekan an gitu ya. Kamu kasih tempo, kamu tekan. Di emaknya juga kamu tekan. Ya. An'amta. Sama seperti ketika kamu bilang tadi alhamdu. Alhamdu kan juga gitu. Kamu tekan dulu dikit. Kamu tekan dulu dikit. Karena sekali lagi Ustadz nggak bosan-bosan mengingatkan ke kalian di dalam kita dalam membaca Al-Quran, huruf tuh nggak ada yang pernah putus, ya, nggak ada yang pernah putus, kecuali dia memang sudah berakhir. Apakah itu kita mau berhenti? Apa? Ya, kecuali udah berakhir ya. Apakah kita mau berhenti? Ya, seperti ada waqaf, ya, atau akhir ayat. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Ayo, silakan Tata. Siratal ladzina Itu bukan an. Itu an biasa, hamzah ya. A dia bukan a, bukan ain. Ya, ain yang keduanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan cepet-cepet. Ditekan dulu. An'amta gitu ya. Ditekan dulu Tata. Siratal ladzina an'amta. Ditekan dulu, dirasakan kamu menekan hurufnya.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Kira-kira udah ditekan belum? Menurut kamu? Halo? Kira-kira Tata udah menekannya belum? Tidak tahu. Berarti udah ya. Udah jangan malu ya. Jangan malu untuk bilang udah Ustadz atau belum Ustadz gitu ya. Ya, besok-besok Ustadz nggak menerima jawaban nggak tahu ya. Gitu. Jadi sudah. Siap. Ustadz mendengarnya juga kamu sudah berusaha untuk menekannya. Oke, seperti itu. Silakan yang goiri. Ghairil maghzubi alaihim Gimana? Goiri apa? Ghairil maghzubi alaihim walazzallin. Itu kamu nya ghairil maghdu. Ini lengket dia ya. Jangan sisakan apa namanya? Gitu ya. Lengket dia. Maksudnya lengket itu apa ya? Kamu tidak ada angin yang keluar dari bo. Maghdu. Ya. Dicoba ghairi. Ghairil maghdubi Kalau kamu alaihim. bilang bu itu mirip huruf bu ya, bu dia nempel dia, lengket. Bu. Ghairil maghbu bu. Jangan bu. Kamu kasih angin ya, seperti itu. Jangan ya. Dicoba. Ini ngerti nggak maksud Ustaz? Angin di bo. Belum paham. Jadi bo bi bu. Nah, kita ke bo dulu. Bo bi bu bab. Coba. Nah, kamu masih ada anginnya tuh. Ketika melafalkan bo. Bo bi bu. Coba bu. Ya, bu. Bo bi bu bab. Coba. Ya. Jadinya kita coba dulu ya. Walab bolin sekarang. Walab bolin. Coba. Walazzallin. Bagus ya. Kalau do-nya kamu walab, kamu tahan tuh bagus. Cuma yang jadi masalah ketika do-nya ini hidup. Coba bo bi du lagi. Dodidu. Ya, agak keluar anginnya itu kalau Ustadz bilang ya. Ini PR ya. PR kamu ya, di do-nya tolong diperbaiki ya. Ya, Tata ya. Jadi Ustadz apa namanya? Jadi konsep do itu kamu nggak mengeluarkan angin, tapi lidah kamu lengket. Ya, bo gitu ya. Kalau masih ada anginnya sedikit, itu nanti kamu perbaiki ya, tolong ya. Tolong diperbaiki. Ya, seperti itu. Tata. Paham nggak maksud Ustadz? Keluar angin atau enggaknya? Do. Belum paham? Insya Allah ya. Jadinya seperti itu ya. Nggak boleh keluar angin. Dan tentunya juga harus mengalir kalau kamu melafalkan huruf ya. Oke, silakan Tata dibaca dari awal sampai akhir. Tapi Ustadz nggak usah ada koreksi kecuali yang parah. Silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ini Ustadz Gatel juga mau ngoreksi. Ihnya tekan ya. Ya. Oke, coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itu ya.
Begitu ya Tata ya. Jadinya PR buat Tata adalah bo-nya ya. Tolong kalau bo-nya itu tidak usah dikeluarkan anginnya ya. Bo, lengket saja. Bo, bo ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada Tata. Silakan Caca. Ya, Caca. Udah siap belum Caca? Sudah. Oke. Silakan dibaca. Ingat yang prakteknya tadi, yang dari Hana sama Tata ya. Kamu menjadi pembaca ketiga, berarti insya Allah sudah banyak materi yang masuk ya. Tolong dipraktekkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lamnya masih ketahan tuh di Rabbil. Masih ada remnya. Ya. Kamu baca begini. Rabbil. Gitu ya. Sama seperti Tata tadi. Dicoba diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus ya. PR selanjutnya A-nya nih ya. A. Ainnya. Ainnya bukan alamin, tapi alamin. Dicoba. Caca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lanjut aja deh. Nanti kita di makhraj kita akan bahas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi ya. Boleh, ya, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa mau diulang tadi? Padahal yang pertama bagus tadi. Ar- Yang kedua justru banyak panjangan kalau menurut Ustadz ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu seperti itu saja, nggak apa-apa. Mungkin kamu minta ulang karena volumenya agak mengecil tadi ya. Yeah. Nggak apa-apa, ya. Coba diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, bagus. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang harus ditekan nggak tuh? Halo? Ada yang harus ditekan nggak? Di ayat kedua. Ya, atau ada? Ada ya? Ya. Di mana? Na'budu atau yang ditekan itu sukun. Nih, nasta'in. Oh. Ya kan? Mesti ditekan. Dikeluarkan apanya? Udaranya dikeluarkan. Gitu ya. Ya. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Sekarang Kak ya. Ustadz ada coba iya Kak diulang iya Kak-nya aja. Iyyaka nasta'in. Oke. Kak-nya deh kamu apa? Caca ya. Iya. Coba Kak. Kaki kubak. Kaki kubak. Ya, itu kof itu. Bak itu kamu agak belakang Kak-nya. Bak. Coba sekarang untuk mempermudah kamu menganalogikan K itu letaknya di mana coba? K coba K dulu. K. Kaki kubak. Coba. Kaki kubak. Yeah. Keluar angin nggak pas kita ngomong bak? Yang kamu bilang tadi, kita jujur ya, apa namanya, harus objektif ya. Keluar angin nggak yang sebelumnya? Bak. Keluar angin nggak? Kalau aku keluarnya dikit. Keluarnya dikit ya. Tapi keluar gitu ya. Iya. Oke, benar ya. Karena K itu anginnya keluar. Kalau nggak keluar itu berarti mundur dia, bukan K. Tapi ko. Ya, karena ko dengan K gitu kan, walaupun beda ya. Kalau ko itu tebal, K itu tipis. Tapi orang-orang banyak yang ketukar nih. Iya. Biasanya sih ko orang-orang jadiin K. Contohnya kul huwallah jadi kul huwallah gitu kan dijadiin K. Tapi ini unik nih Caca nih. Malah kebalikannya, K-nya diganti jadi ko ya. Agak mendekati huruf ko.
Tadi Ustadz mendengarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ka. Iya, Kalau kamu Kak. bilang ka, ini agak belakang. Majuan lagi lidahnya. Ka gitu. Iya, Kak. Ka. Coba lagi ka. Kak. Kakiku bak. Coba. Kakiku bak. Itu udah bisa, udah bagus. Dicoba iya, Kak. Iya, Kak. Tasdid ya, jangan lupa ya. Oke. Ini diulang yang Diulangi. dari iya. Yang ayat 5-nya diulang. Ya. Iya karena budua iya karena stain. Masih tuh Kaknya. Masih agak kayak ko. Karena kayak kepantul gitu loh dari Iya, belakangnya. Kak. Kayaknya di depan aja. Iya karena budu. Ka. Ya. Iya karena budua iya karena stain. Ya. Susah juga ya kita mau ininya ya. Benerinnya ya. Gimana nih? Ustadz juga bingung nih. Iya. Ka. Coba. Iya. Ka. Diulang lagi. Tapi pelan-pelan. Tolong pelan-pelan Caca. Mungkin kuncinya di tempo kamu kecepatan. Coba kamu pelan-pelan lagi. Seperti bacaan Hana tadi. Iya karena budua iya karena stain. Nah, itu masih ini. Kaknya masih mendekati huruf. Coba Tata masih ada di sana? Iya. Coba Tata yang baca coba. Yang ayat kelima. Iya karena budua iya karena stain. Nah, kaknya seperti itu loh, Caca. K, ya. Kaknya tipis. Kaknya tipis, ya. K. Kalau coba sekarang Caca yang baca. Iya karena budua iya karena stain. Coba Ustadz minta pendapat Tata. Menurut Tata kaknya beda apa sama yang Tata ngomong tadi? Jangan diskusi kalian. Enggak menurut Tata aja. Jangan diskusi. Ya karena aku dia mau Halo? K. Ya, jadinya gini ya, Caca gini. Yang Ustadz mau adalah ketika kamu melafalkan huruf K, ya, K. Coba Ustadz ilustrasikan dah pakai tangan lagi ya. Jadi huruf K itu seperti ini, seperti biasa. Lidahnya di bawah semua. Ini gigi bawah ya, begini kan dia. Kalau kita dari samping nampang melintangnya ya. Ini giginya seperti ini. Kamu harus begini, tiduran, lidahnya tiduran. K. Semuanya tiduran. Yang kamu angkat itu tubuhnya, tengahnya, bukan belakangnya. Dan tengahnya pun yang kamu angkat adalah tengah mendekati ke depan. Ya, ini nyala nih, tuh. Ini kamu angkat. K. Bukannya K, tengah menjelang belakang. K. Enggak, itu K-nya terlalu tebal ya. K. Ya. Caca, paham nggak ilustrasi dari Ustadz? Iya. Mungkin paham ya, cuma prakteknya masih perlu ini lagi ya, di drill lagi ya. Mungkin nanti insya Allah kita masuk ke materi makharijul huruf. Kita bisa nanti kita bahas K-nya. Nanti Ustadz kasih PR buat Caca ya di K-nya ya. Iya. Diulang lagi untuk menyempurnakan, coba ayat 5-nya. Iya karena budua iya karena stain. Nah, itu bagus tuh, yang iya karena sta'innya. Seperti itu ya, Cak ya? Ya. Oke. Nasnya juga jangan lupa ditekan. Oke, lanjut ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang. Ihdinas siratal. Ihnya tekan. Ihdinas siratal mustaqim. Udah bagus tuh, yang ditekan yang keduanya. Tol, udah bagus ya. Nah, sekarang di shot-nya nih. Shot-nya nggak usah terlalu belakang, ujung lidahnya tetap di so itu ujung lidahnya di sini. Mepet ke gigi. So.
Itu soalnya bagus tuh. So. So. Nah, itu bagus. Seperti itu, ya. Ihdinas sirat. Gini. Ustadz, mungkin kurang nyaman ya kalau on cam ya. Nih, jadi gini. Ustadz kan nggak tahu posisi mulut kamu ya. Jadinya seperti ini. Ya. So. Kamu lihat mulut Ustadz. So. Bibir So. Ustadz atasnya bergerak nggak? So. Nggak. Nggak bergerak. Coba kamu sekarang bilang so. So. Bergerak nggak bibirnya? So. Duh. Kok itu bergerak? So. Yes. So. Nah, itu nggak bergerak pasti. Itu pasti diam. So. Diam kan? Iya. Coba ihdinas sirata. Ihdinas siratal Nah, itu mustaqim. diam. Bagus. Jadi kesimpulannya kamu mulutnya bergerak. Nih, Caca. Ya, tadi bergerak. Kenapa? Ya, tadi bergerak. Nah, kalau mulutnya bergerak, soalnya pasti keluarnya macam-macam. Ihdinas. Nah, itu soalnya pasti macam-macam. Ya, jangan bergerak ya. Dalam nggak so aja. Ya. Mulut nggak ada yang bergerak kecuali kalau dia itu dhammah. Ya. Mulutnya nggak ada yang bergerak. Mau dia do, mau dia so, kho, nggak ada yang bergerak ya. Kecuali dia huruf bibir, ba atau ma. Ya, itu baru bergerak. Huruf lain nggak ada bergerak mulutnya. Jangan ya. Mulut atasnya, maksudnya bibir atasnya nih ya, rahangnya nggak bergerak, nggak menutup. Seperti itu ya. Ya. Silakan ayat terakhir. Loh. Oh iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang ditahan apa? Jangan direm tuh, an'amtanya ngalir harusnya. An'amta. Di ini dulu, ditekan sedikit dulu. An'amta. Amnya tuh kurang. Annya udah bagus. An'amta. Ya, bagus. Seperti itu. Silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu enak didengarnya ya. Ngalir. Paham maksud Ustadz ya? Ngalir itu gimana ya? Kepada semuanya nih, Hana, Tata ya. Paham ya? Kalau mengalir itu seperti itu. Lanjut. Diulang dari awal atau dilanjut yang goiril? Dilanjut goiril dulu. Goiril maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sekarang kita ke magdu. Goiril, magdu. Coba kamu bilang goiril magdu aja. Goiril maghdu. Nah, kalau go pada prinsipnya ini, dia itu mengeluarkan angin. Ya, kamu udah benar mengeluarkan angin. Cuma yang jadi masalah, go ini sama seperti bismi. Sama seperti ar-Rahman. Sama seperti mustaqim. Ya. Go ini kamu harus tekan. Ya. Jadi jangan kamu lepas begitu aja. Anginnya nggak kekontrol nanti, nggak keruan. Ghairil maghdu, bisa jadi anginnya nanti mendominasi kalau kamu lepas, kamu nggak tekan. Ghairil maghdu, jadi huruf kho nanti. Itu yang Ustadz khawatirkan. Karena tadi kalau didengar itu anginnya yang mendominasi, bukan gho-nya. Dicoba ghairil maghdu aja. Ghairil maghdu. Nah, itu kan itu kan mendominasi angin ya. Berasa nggak sih sama kamu, Caca? Ustadz mau tanya. Itu dominasinya di G-nya ya, apa di H-nya? Kan pada prinsipnya go itu kamu pernah lihat huruf Latin ya? Go itu kan G sama H. Ya kan? Itu yang mendominasi magdu kamu G atau H? Tadi H, tapi seharusnya G. Iya, harusnya G ya. Ya. Dicoba ghairi. Ghairil Nah, itu udah G, tapi H-nya nggak ada. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya yang mendominasi adalah huruf G-nya, tapi H-nya tetap ada. Coba dicoba. Gitu. Dicoba lagi, pakai du. Apa? Huruf selanjutnya diaktifkan, huruf selanjutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu, Caca, bagus ya. Jadi apa namanya? Karena go itu G sama H, kamu G-nya nggak boleh hilang, nggak boleh ketutup sama si H. Karena biar bagaimanapun juga kamu nggak GH, bukan HG ya. Gitu ya. Dicoba yang ayat ke-7.
Dari awal yang Dari awal ayat ke-7. sirot Ya, dari siro. Ingat jangan bergerak mulutnya ya ketika ngomong si. siro siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ustadz mau tanya pendapat Caca. Udah stabil belum? Udah bagus belum? Menurut kamu? Lumayan. Ya, benar. Ustadz juga bilang lumayan. Maksudnya ini apa? Sudah bagus, sudah benar ya. Akan tetapi belum totalitas kamu. Contohnya an'amta, kamu udah tekan. Ustadz tahu kamu pasti udah berusaha untuk menekan, tapi belum totalitas. Jadi masih separuh-separuh kedengarannya. Kemudian di ghairil maghdu, kamu juga Ustadz tahu kamu udah menekan di maghdu, udah mau berusaha untuk mendominasikan si G daripada si H. Nah, tapi dalam penekanannya kamu masih kurang ya. Ghairil maghdu terus ya, go-nya terus ditekan. Ya. Dengan di cover sama si H. Gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya. Nah, berarti lumayan ini insya Allah bisa jadi bagus kalau kamu membaca dengan perlahan. Percaya sama kata Ustadz. Mau coba nggak? Pakai pelan-pelan. Ya mau coba. Coba pakai pelan-pelan ayat ke-7. Kalau Ustadz bilang belum pelan berarti kamu coba lagi yang lebih pelannya ya. Ya. Siratal ladzina Coba lebih pelan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kata Ustadz bagus ini bacaannya. Bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi kita pelan-pelan untuk menemukan mana yang salah. Yang salah dulu kita temuin bukan yang benar. Soalnya orang kalau udah tahu yang benar dia akan merasa benar selalu. Dia akan terus-menerus merasa benar. Tapi kalau orang tahu salahnya, maka dia akan memperbaiki. Jadi bagus ya. Yang terakhir tuh yang terbaru tuh bagus. Mungkin tinggal dipas-pasin lagi aja sifatnya. Dan kita memang belum masuk ke sifat ya. Kita baru di awal. Kita baru masuk Al-Fatihah. Gitu ya. Ustadz berpendapat bacaan terakhir kamu yang benar-benar dengan perlahan tadi itu sudah bagus ya. Itu sudah bagus sekali. Coba silakan dibaca Tata Al-Fatihahnya secara keseluruhan. Caca ya, Caca. Ya, silakan Caca. Jangan kecepatan. Kayak tadi enak ya, pelan-pelan. Insya Allah dengan pelan-pelan kamu mau hati-hati soalnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu ya. Mungkin tinggal kalau Ustadz boleh bahasakan, tinggal dipoles lagi lah ya. Tinggal dipoles lagi untuk supaya bisa sempurna begitu ya. Oke. Terima kasih Caca, jazakillah khairan ya, dan teman-teman semua. Oke, ya. Oke, jadi tadi itu ya tentang Al-Fatihah. Sekarang mungkin untuk bisa dikatakan summary ya, kita akan mensumarisasikan ya. Apa sih bahasanya? Kita mau lakukan apa? Kesimpulan lah ya. Kita mau lakukan kesimpulan dengan cara Ustadz minta kamu baca lagi satu persatu ya. Kan udah masuk tuh materi dari Hana udah masuk. Koreksi materi dari Tata udah masuk dan yang terbaru dari Caca sudah masuk. Ustadz mau meminta kamu untuk membaca Al-Fatihah, tapi kali ini benar-benar sesuai tahkiknya. Perlahan ya, pelan-pelan. Tahkiknya sesuai tahkik ya. Dicoba ya. Dan terus diperhatikan lagi yang kamu harus tekan tuh di mana aja.
Ya, utamanya yang disukun. Tiap sukun tuh kamu harus tekan. Tapi tekannya itu jangan sampai mengagetkan. Tapi biarkan dia mengalir gitu ya. Alhamdu. Seperti itu contoh. Apa? Dan perhatikan juga ketika menekan huruf go ya. Karena kalian semua nih tadi go-nya kena koreksi dari Ustadz kan? Ya, jadi seperti itu ya. Go-nya diperhatikan juga. Oke, silakan Hana baca lagi Al-Fatihahnya dengan tahqiq. Ya, Pelan-pelan ya Hana ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jangan putus tuh, rohnya putus. Oke, ulang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ya. Ustaz simpulkan secara umum sudah bagus ya. Akan tetapi masih terdapat mungkin memang mungkin prakteknya ya. Kalau terus dipraktekin insya Allah bisa bagus ya. Terutama di ghairil maghdub tadi masih didominasi oleh H gitu ya. Belum didominasi oleh G-nya ya. Mag G yang mendominasi. H cuma ngikutin doang. Mag gitu ya. Ya, nanti mungkin bisa dijadikan PR ya untuk yang Go. Kemudian apalagi sudah cukup baik. Paling sama kayak teman-teman kamu yang lain, ainnya. Ainnya itu masih belum terlihat. Umpamanya nasta'in, na'budu, alamin itu masih belum terlihat ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita akan belajar di makhraj yang seperti itu. Oke, terima kasih Hana. Dari Hana pribadi ada pertanyaan nggak? Tidak. Ya, oke. Silakan dilanjut ke Tata. Pelan-pelan, Tata, pelan-pelan. Lebih pelan dari Hana kalau bisa. Tadi Hana masih apa? Masih kurang pelan kalau menurut Ustaz. Udah pelan tapi masih kurang pelan. Coba Tata kalau bisa dipelankan lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sudah bagus ya. Alhamdulillah ya Tata sudah bagus. Ustaz mau tanya tapi kesimpulan yang bisa Tata tarik apa dari bacaan Tata tadi? Ada yang masih salah nggak? Gimana, Tata? Ya, Ada yang masih salah nggak kira-kira? ada Gimana tuh kalau ada? yang Ustaz menemukan satu. Gimana? Zu. Ya, Ustaz seneng ya kalau kamu bisa menemukan di mana kesalahannya. Dan sama, yang Ustaz pikirkan juga di situ. Di du-nya ya. Magdu. Nah, sama Ustaz juga berpikir ke situ. Tapi selebihnya, insya Allah bacaan kamu sudah dapat dipertanggungjawabkan ya. Udah bagus artinya gitu. Mungkin tinggal dipoles lagi ya. Kalau Ustaz boleh bahasakan, dipoles lagi gitu ya. Dihaluskan lagi. Ya. Tapi tadi di satu titik, yaitu di magdu. Sisanya insya Allah sudah benar ya.
Dan temponya pakai seperti itu. Silakan. Lambat ya. Silakan dilambat seperti itu. Ada nggak sih yang lebih lambat lagi Ustadz? Ada. Tentunya ada ya. Oke, terima kasih Tata atas bacanya. Silakan. Caca nih sekarang. Kalau bisa lebih lambat dari Tata ya. Kalau bisa. Dan kayak Tata tadi bagus tuh. Dia tahu kesalahannya di mana. Ya, silakan Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Gimana menurut Caca? Udah bagus? Sudah. Ya, sudah bagus. Tapi ada seperti yang lain juga ya. Ada kesalahan yang menonjol dari Caca. Sebagaimana Tata di Magzu ya. Di Caca kira-kira kesalahan yang menonjolnya di mana? Bisa mengidentifikasi sendiri atau mau Ustadz kasih tahu langsung? Ustadz kasih tahu langsung sih ya biasanya ya. Halo Caca? Ya. Coba kamu koreksi dulu sendiri. Kira-kira ada nggak? Tata bisa menemukan tuh tadi. Jangan berdiskusi. Halo? Kedengeran tuh diskusi kamu. Ya benar tadi. Kaknya ya. Ya. Kaknya itu kamu seperti yang udah Ustadz utarakan sebelumnya. Kaknya sedikit agak menjadi kok gitu ya. Menjadi pak gitu ya. Iya, Pak. Itu PR ya. Iya. PR buat siapa sih Caca ya. Seperti itu. Iya. Nah, jadi teman-teman terima kasih ya udah mau. Oh gitu. Sekarang. Oke. Nanti Ustadz terakhir ya Ustadz sebelum Ustadz sampai ke kesimpulan secara umum ya. Ustadz mau mencontohkan dulu bagaimana Al-Fatihah yang Ustadz maksud ya. Dia itu tahqiq dan penempatannya benar ya. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pertanyaan, Ustadz kok nggak ada nadanya? Ya memang seperti itu kalau mau belajar ya. Kalau mau belajar nada dihilangkan dulu nggak apa-apa ya. Kalau kalian baca baru pakai nada, silahkan. Jadi seperti itu ya kurang lebih teman-teman ya. Ya jadi Ustadz menekankan satu, nih kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran kita satu, bacanya harus apa tadi teman-teman yang lambat-lambat itu? Apa tadi? Ada yang ingat nggak? Tahqiq. Ya, benar ya Hana. Tahqiq. Membacanya itu harus tahqiq. Ya, jadi lambat-lambat. Nggak masalah Ustadz, nanti hambar Ustadz. Nggak ada nadanya Ustadz. Nggak masalah.
nggak ada nadanya tuh nggak masalah. Bahkan ya, kalau kalian mau membaca Al-Qur'an dengan dari awal, dari nol ya, itu nada dihilangkan terlebih dahulu ya. Jadi itu kesimpulan pertama, bacanya harus tahqiq. Dan yang kedua ya, kalian harus bisa paham apa itu hakikatnya sukun. Sukun itu kan bisa direm, bisa juga ditekan, bisa juga dihembuskan anginnya ya, ditekan banget. Nah, tapi jangan sampai pengereman kita kan namanya sukun direm ya, semua sukun kan direm, maksudnya dihentikan kan namanya sukun. Tapi yang namanya pengereman tersebut nggak mendadak gitu ya. Tapi dikasih kayak mengalir gitu ya. Ya, seperti tadi Ustadz sudah contohkan dan Ustadz sudah praktekkan dan juga kalian sudah praktekkan ya. Alhamdu Rabbil terus apalagi tadi? Mustaqim, Bismillah, An'amta. Itu sukun-sukun semuanya. Yang namanya sukun nggak boleh kalian putus ya. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga ya. Mungkin ini evaluasi lebih ke masing-masing ya. Kalau tadi apa namanya? Hana ya. Terkendala di apa tadi Hana? Ustadz lupa. Di shot bukan sih tadi? Hana ingat gak tadi kendalanya di mana? Ustadz lupa. Oh, bukan. Ho. Di mana tadi? Ho. Go-nya ya tadi? Iya. Ya, Hana kendalanya di go ya. Kemudian tadi Tata kendalanya tadi di ghairil di do-nya, di do, magdu ya. Dari do-nya agak kayak ada anginnya gitu ya. Nah, ini untuk PR masing-masing kalian ya. Kemudian di Caca tadi K-nya agak ke K gitu ya, agak tebal ya. Nah, tapi secara umum kalian Ustadz belum melihat ain dari kalian ya. Ainnya Ustadz belum melihat ya. Mungkin ainnya keluar sekali. Adapun selebihnya ainnya kurang ya. Mungkin untuk kedepannya bisa ya dipelajari ya. Ustadz nggak meminta kalian udah langsung bisa ain, enggak. Untuk melafalkan ain dengan sempurna tentunya cukup rumit ya. Tapi kalau dipelajari insya Allah bisa. Tapi Ustadz nggak berharap pertemuan ke depan kalian udah bisa ainnya ya. Enggak. Tapi minimal ada ke arah sana ya. Jadi ainnya juga jangan lupa ya. Alamin. A'auba gitu ya. A'auba. Dan jangan lupa minum ya. Karena ain ini menguras tenaga, menguras energi. Kenapa? Karena ain ini nggak ada di huruf bahasa Indonesia gitu kan. A itu nggak ada. Beda dengan K umpamanya. Ya, K itu kan K ya, huruf K. Kaf itu kan huruf K gitu. Atau enggak go itu asal mau G sama H kan gitu. Kalau ain apa ini ain? Nggak ada gitu kan. Nggak ada itunya, nggak ada hurufnya. Akan tetapi ain pakai tanda kan kalau disebutkan tanda apa yang di atas itu kan, tanda koma atas seperti itulah. Ainnya ya teman-teman tolong itu lagi dan itu ya 3 tahqiq apa namanya? Bacaan tahqiq terus kemudian penempatan sifat itunya sukunnya ya. Sukunnya harus diperhatikan lagi jangan sampai memutus. Dan yang ketiga adalah koreksi masing-masing kalian tadi ya, seperti itu. Oh iya ada tambahan lagi yang keempat, ini waladhdallin ya. Jangan lupa itu mat lazim ya, dipanjangkannya 6 ya. Ustadz maunya kalian memanjangkannya 6 karena memang lazim itu disebut lazim kenapa? Karena memang dipanjangkannya itu 6 ya. Al-maddu lazimun wa wajibun ata gitu ya. Mat itu ada 3. Apa? Wa jaizun wa huwa qasrun sabata. Mat itu ada 4 ya. Al-maddu lazim ada lazim, wajib ada wajib, jaiz ada jaiz, qasr ada qasr. Ada 4 jenis mad. Kalau lazim ini mutlak kamu harus panjangkan 6 seperti itu ya. Jangan kamu kurang-kurangi. Kalau mad wajib boleh kamu pilih. Kalau 6 ya 6 aja. Kalau 5 ya 5 aja seperti itu ya. Kalau apa itu sorry itu jaiz ya. Kalau jaiz boleh kamu pilih. Ya seperti itulah ya. Kalau wajib itu wajib kamu baca 5 gitu. Kalau qasr itu kamu bacanya 2 gitu ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Nanti kita masuk ke mat ya. Kalau mungkin teman-teman masih bingung nggak apa-apa ya, wajar. Karena kita belum menyinggung masalah mad. Pokoknya itu kesimpulan dari Ustadz ya. Thaib. Mungkin untuk terakhir sebelum Ustadz tutup ada pertanyaan nggak dari kalian? Silakan. Silakan direspons kalau ada dan kalau nggak ada pun silakan direspons biar bisa kita lanjut. Kita tutup maksudnya. Nggak ada. Oke. Alhamdulillah. Iya, nggak ada. Nggak ada ya.
Oke, terima kasih kepada teman-teman ya. Makasih Mungkin kembali. ya Semangat. ditunggu juga Anjaninya ya. Anjaninya juga ditunggu. Ya teman-teman juga alhamdulillah ya teman-teman bisa meluangkan waktu di apa namanya di sela-sela kesibukan teman-teman ya. Ustadz menghargai sekali dan mengapresiasi kemauan dan kerja keras teman-teman ya walaupun apa namanya walaupun kamu sedang dihadapi oleh kesibukan gitulah ya. Ya, tapi Ustadz juga memaklumi ketika kamu ada kesibukan yang lain atau enggak capek atau apa itu Ustadz juga memaklumi karena itu memang sifat dari manusia itu sendiri. Tapi yang tidak boleh adalah kita nggak istiqomah, teman-teman, ya. Istiqomah itu apa? Ibadah istiqomah itu continue ya, berkesinambungan. Jadi Ustadz nggak mau istiqomah kalian tidak terjaga gitu lah ya. Jadi umpamanya ada malas tuh wajar kalau kata Ustadz tuh malas tuh wajar. Kalau ada malas ya dilawan gitu. Tapi jangan sampai kalian tidak istiqomah gitu ya. Jadi Ustadz berharap ke istiqomahan dari masing-masing kalian. Oke. Mungkin hada wallahu taala alam bisawab ya. Ini saja yang mungkin Ustadz bisa sampaikan ke kalian. Syukron. Jazakumullahu khairan katsiran ya kepada teman-teman semua udah mau bersamai dalam pembelajaran tahsin kali ini. Alhaqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Silakan. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Makasih Ustadz. Sama-sama.